Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence. Konsep kecerdasan buatan. Menurut Herbert Simon, kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Sri Kusuma Dewi, kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Ditarik kesimpulan, kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer di dalamnya. Terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dilakukan manusia. Komponen kecerdasan buatan. Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama basis pengetahuan, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, sistem pakar. Di sini, komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahliannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang kelima, computer vision. Mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aided instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Ruang keadaan. Ruang keadaan adalah suatu ruang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang dituju. Sehingga secara umum ada beberapa cara untuk merepresentasikan masalah, yaitu yang pertama mendefinisikan suatu ruang keadaan. Yang kedua menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Yang ketiga menetapkan satu atau lebih tujuan. Yang keempat menetapkan kumpulan aturan. Masalah mencari lokasi pada graf keadaan. Graf keadaan. Graf keadaan terdiri dari node-node yang dihubungkan dengan arc atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai berikutnya. Logika. Logika merupakan suatu pengajian ilmiah tentang serangkaian penalaran sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, yang menjadi dasar dari teknik representasi high level. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat daripada arti kalimat itu sendiri. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Argumentasi adalah kumpulan dari sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Logika proposisi, logika yang menangani memproses penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Dua atau lebih proposisi yang dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Resolusi, suatu teknik pembuktian yang lebih efisien, sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Pembuktian suatu pernyataan menggunakan resolusi ini dilakukan dengan cara menegasikan pernyataan tersebut, kemudian dicari kontradiksinya dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Resolusi adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus konjungtif normal form. Pada logika proposisi, prosedur untuk membuktikan proposisi P dengan beberapa aksioma F yang telah diketahui dengan menggunakan resolusi. Klausa, penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat.
Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek pelengkap dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Ciri-ciri klausa yang pertama memiliki satu jenis predikat, tidak memiliki intonasi akhir. Jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Representasi pengetahuan, metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem cerdas, dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema, membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema. Karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori fakta dan pengetahuan lain yang tergandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. List entry. List adalah serangkaian struktur data yang dibuat secara berhubungan. List bisa juga menggambarkan relasi dan hierarki. Tree, suatu struktur data yang berupa node-node yang dibuat secara hierarkis dan hubungannya. Depth First Search atau DFS. Teknik pencarian dengan depth first search adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih memiliki suksesor yang belum diekspansi. Pencarian menggunakan DFS akan berlanjut terus sampai kedalaman paling akhir dari tree. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasi batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian, sehingga node pada level depth tersebut akan diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki suksesor. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.